Shalom para pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja saat ini Anda berada. Kita senang sekali dan berbahagia tentunya kita bertemu kembali dengan pelajaran mengenai firman Tuhan khususnya dalam Roh Nubuat ini. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki untuk hari ini perbincangan kita mengenai rambu-rambu yang keempat. Dan para pemirsa, seperti biasa, hari ini kita senang sekali karena kita akan tetap ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Egul Tom. Salam sejahtera nih Pak hari ini. Sehat Pak? Saya, Bu, terima Puji kasih. Tuhan. Berkatu. Baik Pak Pendeta, senang sekali kita akan meneruskan pelajaran kita, yaitu dengan judul berdoa setiap waktu ya Pak ya. Nah, mengenai berdoa setiap waktu ini, maksud dari berdoa setiap waktu ini apa Pak? Jadi Tuhan menghendaki kita supaya kita tetap punya hubungan erat dengan Tuhan. Caranya ialah dengan berdoa. Mungkin Ibu tolong baca Efesus 6 ayat yang ke-18. Ya. Para pemirsa, saya akan bacakan dari Efesus 6 ayat yang ke-18. Bunyinya adalah sebagai berikut. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita berdoa setiap waktu di dalam roh. Ya. Setiap waktu. Nah sekarang jadi pertanyaannya ini Pak, apa sih tujuan yang penting ya Pak ya dalam kita berdoa ini? Nah ini perlu kita perhatikan. Banyak orang berdoa jadi malas berdoa karena dia rasa seperti nggak ada hasil. Iya. Berdoa meminta sesuatu tapi seperti. Nah sebenarnya apa tujuan utama berdoa itu? Iya. Itu yang penting sekarang. Tujuan utama berdoa, saya baca di dalam tulisan Roh Nubuat ya Bu ya, Amanat kepada Orang Muda halaman 246. Dia bilang begini. Satu-satunya tujuan penting dalam permintaan doa adalah mencari perhubungan yang lebih erat dengan Allah dan membawa kita ke dalam persetujuannya. Jadi ini tujuan utama berdoa adalah supaya tetap ada hubungan erat. Itu tujuannya. Bukan berdoa supaya dikasih ini, bukan. Iya. Jadi doa itu menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Ya. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama ya Pak ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, jadi mengapa ya Pak Alkitab selalu menyuruh kita supaya rajin berdoa? Padahal kadang-kadang kita merasa doa itu tidak terlalu penting dan tidak terlalu berguna nih Pak. Nah itulah. Jadi penjelasan Roh Nubuat tentang tujuan utama berdoa tadi katakan supaya terjadi apa? Hubungan yang erat. Perhubungan yang erat. Ada lagi yang lain. Dikatakan apa gunanya berdoa itu? Dijelaskan, saya baca di sini dalam Messages to Young People halaman 250. Untuk setiap permintaan doa yang tekun akan diberi jawab. Ya, doa yang tekun selalu ada jawaban. Ya, mungkin jawabnya itu ya, mungkin tidak, mungkin tunggu, tapi jawabnya ada. Boleh jadi jawaban itu tidak datang tepat seperti yang kita harapkan. Tetapi itu akan datang dengan jalan dan pada waktu yang paling baik buat memenuhi keperluanmu. Segala permintaan doa yang engkau telah persembahkan di tempat yang tersembunyi, baik dalam kelelahan, baik dalam pencobaan, Tuhan jawab. Betul. Tidak selalu menurut apa yang kau kehendaki, tetapi selalu untuk kebaikanmu. Wah. Jadi doa itu tetap dijawab. Jawabannya tidak seperti yang kita inginkan. Tidak seperti cara kita, maunya kita, enggak. Tapi saya suka ini, selalu dijawab untuk kebaikanmu. Kadang kita nggak tahu mana yang baik sama kita. Ya, hanya tinggal enaknya makan makanan merusak. Nggak baik. Tapi Tuhan tahu yang baik.
Makanya jawaban doa kita selalu dijawab untuk kebaikan. Jadi jangan malas berdoa. Jangan malas supaya hubungan tetap erat dengan doa. Baik Pak, sekarang gini Pak, kalau kita berdoa pasti ada sumber kuasa itu ya Pak ya. Nah sekarang pertanyaannya, untuk menjadikan hubungan erat ini dengan Tuhan, siapakah yang sebenarnya Pak sebagai sumber kuasa itu Pak? Jadi dikatakan tadi tujuan utama berdoa itu supaya terjadi perhubungan erat dengan siapa? Dengan sumber kuasa. Siapa sumber kuasa? Siapa sumber kuasa itu? Tolong Ibu baca dulu Matius 28 ayat 18. Oke, Matius 28 ayat 18, demikian bunyinya. Saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, kepada Yesus. Yesus punya kuasa di bumi, di surga. Berdoalah kepada sumber kuasa itu. Buatlah hubungan yang seerat-eratnya dengan Yesus. Karena dia adalah sumber kuasa itu. Segala kuasa di surga di bumi sudah saya pegang, dia bilang. Jadi untuk itu maka kita harus membuat hubungan yang erat. Kalau boleh kita buat seperti satu ilustrasi ya. Listrik, sumber kuasa di sana, di sini lampu. Ya kan? Kadang kita lihat lampu mati, kenapa? Harus putus. Loh, kenapa putus? Kabelnya dimakan tikus. Nah, jadi kabel kita itu jangan sempat dimakan tikus. Maka hubungan itu tetap ada. Kuasa itu mengalir. Jadi kabel itu adalah doa itu. Jangan putus supaya kuasa itu tetap mengalir dengan sumber kuasa itu. Maka dikatakan di sini penjelasan doa dengan kuasa itu saya baca Bu ya. Silakan. Patriarchs and Prophet 509. The men of prayer are the men of power. Orang pendoa itu orang kuat. Bukan disebut orang kuat itu orang yang full gizi, olahragawan dan kuat di hadapan Tuhan, pendoa. Jadi doa itu di dalam kuasa itu di dalam doa Bu. Banyak berdoa banyak kuasa. Sedikit berdoa sedikit kuasa. Tidak berdoa tidak ada kuasa. Jadi kita tidak dapat sangkal bahwa kita ciptaan Tuhan adalah makhluk beroleh kehidupan dari kuasa Allah Sang Pencipta yang sumber kehidupan dan kuasa. Tidak ada batas tetap hidup tanpa ada hubungan dengan sumber kuasa itu. Jadi begitu pentingnya kita tetap berhubungan dengan sumber kuasa itu Yesus. Dijelaskan bagaimana kehidupan kita tanpa ada hubungan dengan sumber kuasa itu. Dijelaskan dalam Kisah 17 ayat 28. Kisah 17. Oke, saya akan bacakan para pemirsa. Kisah 17 ayat 28 demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Di dalam Dia, dalam siapa? Dalam Yesus kita ada. Dalam Yesus kita hidup. Dalam Yesus kita bergerak. Kenapa bisa putus hubungan? Inilah yang penting diketahui oleh umat Tuhan. Di dalam Dia kita hidup, dalam Dia bergerak kita ada. Buatlah hubungan yang terus menerus dengan sumber kuasa itu melalui apa? Melalui doa. Baik, pertanyaan sekarang Pak ya, apalagi sih Pak gunanya doa itu ya Pak ya di dalam penjelasan roh nubuat kita nih. Jadi tadi kita lihat gunanya doa itu mengalirkan kuasa. Dan dengan demikian perhubungan erat selalu dengan sumber kuasa. Ada lagi satu hal lain guna doa itu dikatakan roh nubuat yang mungkin kita kurang menyadarinya. Di sini dikatakan di dalam Messages Young People halaman 53 Bu ya. Saya bacakan. Mendengar doa orang yang sungguh-sungguh ya. Maka segenap setan-setan gemetar. Luar biasa ya. Jadi sekeliling kita banyak setan.
Kalau kita tunduk kepala berdoa, setannya gemetar. Tapi kalau kita mau menggunakan ilmu kepintaran, mau ajak, setan jadi. Senang dia ya. Yang ditakutin orang sekarang bukan orang yang Gagah. gagah perkasa dan yang pintar. Yang mendoa itu gemetar setan. Ya. Sekarang musim ini musim tipu-tipu ini ya. Bisa dihipnotis, bisa dicuri, dibodoh-bodohin. Iya. Tapi dengan adanya Hubungannya doa, semua setan apa? gemetar. Ya, oke. Nah, sekarang timbul satu pertanyaannya gini, Pak. Kita mengenal macam-macam doa ya, Pak ya. Di antaranya adalah doa syafaat, doa kelompok, kemudian juga doa satu kumpulan atau dalam gereja, dan doa pribadi ya, Pak ya. Sekarang bagaimana sih Pak penjelasan dari Roh Nubuat tentang jenis doa tersebut? Mana Pak yang lebih utama di sini? Ya, memang inilah ya. Doa kan banyak ya, doa syafaat, doa berkelompok, doa macam-macam. Tapi di sini ditekankan oleh Roh Nubuat bahwa doa pribadi, doa yang terus menerus itu sangat memegang peranan di dalam meningkatkan mutu kerohanian kita, meningkatkan kesucian hidup kita. Ya. Saya baca Bu di sini ya. Silakan Pak. Di dalam kutipan Amanat kepada Orang Muda halaman 231. Saya baca Bu. Silakan, Pak. Bila penyucian sudah lengkap kita alami, bila orang sudah mengalami penyucian yang alami, maka hidup kita menjadi satu hidup dalam doa, yaitu hidup setiap saat pun tak pernah melupakan Allah, dan hidup yang setiap pekerjaan dilakukan dalam doa. Ya, bagi orang seperti itu, Ya. bahwa doa itu adalah nafas hidup kerohanian. Setiap pekerjaan, perkataan, rencana dan selalu dalam doa. Dikatakan kehidupan orang itu sudah mengalami kehidupan penyucian yang benar. Doa, berdoa. Jadi dia tidak pernah lupa berdoa, walaupun mungkin itu hanya dalam hati ya Bu ya. Ya. Berdoa dalam hati, minta petunjuk, minta kuasa dari Tuhan. Setiap melakukan satu kegiatan, dikatakan orang itu sudah mengalami apa? Penyucian yang benar. Dikatakan di sini selanjutnya hati yang sudah berhubungan begitu erat dengan Allah, mereka tidak dapat dikalahkan dalam pencobaan. Dengan demikian Henok telah berjalan dengan Allah sehingga ia diangkat oleh Tuhan ke surga. Henok. Ya. Amanat kepada Orang Muda halaman 231. Ya. Henok hidup di zaman dunia yang bejat, karena tidak lama lagi Tuhan membinasakan manusia dengan derbah pada zaman Henok. Ya. Tapi Henok bisa menghidupkan satu kehidupan yang suci di tengah manusia bejat seperti itu karena kuasa doa. Jadi kita pun boleh hidup seperti Henok sekarang di tengah-tengah dunia bejat, banyak penipuan, kejahatan. Naikkanlah dengan diam-diam doa kepada Tuhan, sehingga kita bisa tetap bersih di tengah-tengah dunia yang jahat itu. Baik Pak Pendeta, soal doa ini kita masih panjang sepertinya Pak ya, pelajaran yang akan kita terima untuk hari ini. Tapi kita akan rehat sejenak dulu ya Pak ya, kita akan teruskan kemudian. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita akan teruskan pelajaran ini setelah yang satu ini.